Perkenalkan, nama saya Ibnu Sarifi dari kelas TI RPL Angkatan 2023 dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek uji kompetensi junior web programmer, yaitu dengan membuat sebuah sistem sederhana, yaitu kaitannya dengan sistem informasi manajemen kepegawaian di Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Baik, di sini saya akan mencoba login. Jadi aplikasi yang saya buat ini untuk masuk ke interface dashboard harus masukkan username dan password. Saya masukkan username dan juga password. Di interface dashboard di sini ada 3 tampilan utama menu, yaitu kaitannya dengan daftar jabatan, daftar pangkat, dan daftar pegawai. Oke, saya akan mencoba menambahkan pada daftar jabatan. Tapi sebelumnya bahwasanya untuk daftar jabatan dan pangkat ini saya jadikan sebagai saya joinkan dengan tabel pegawai, karena di dalam tabel pegawai di sini yaitu ada drop down menu pangkat dan drop down menu jabatan, di mana menu pangkat dan jabatan di sini saya ambilkan pada tabel jabatan dan tabel pangkat. Oke, selanjutnya saya coba untuk menambahkan di daftar jabatan dengan mengklik menu tambah jabatan. Saya coba masukkan jabatan baru, yaitu semisal Pranata Komputer Terampil. Coba saya simpan. Kita cek daftar jabatan baru sudah masuk, berarti aplikasi bekerja dengan baik, yaitu sudah masuk di database. Selanjutnya kita coba untuk klik menu edit. Coba kita ganti dengan jabatan lainnya, yaitu Pranata Komputer Mahir. Kita cek. Oke, jadi aplikasinya jalan, yaitu Pranata Komputer Mahir sudah ada. Selanjutnya kita coba klik menu hapus, apakah CRUD-nya berhasil. Kita cek. Oke, di jabatan Pranata Komputer Mahir sudah terhapus. Jadi pada daftar jabatan kaitannya dengan create, read, update, dan delete sudah jalan, sudah berhasil ya. Pada daftar pangkat kita coba tambahkan lagi dengan pangkat semisal pengatur, yaitu di golongan 2C. Kita simpan. Apakah muncul? Berhasil ya. Jadi saya tambahkan pangkat baru dengan nama pangkat pengatur 2C, berhasil. Kita coba edit. Semisal kita ganti dengan pengatur muda golongan 2B. Kita simpan. Oke, berhasil ya. Sekarang kita coba hapus pada daftar pangkat yang tadi saya inputkan. Kita cek. Berhasil ya. Oke, selanjutnya pada daftar pegawai di sini ada variabel nama, NIP, pangkat, jabatan, email, alamat, dan aksi. Di sini saya menambahkan validasi. Jadi ketika ada nama pegawai yang sama atau duplikat, maka nanti akan muncul peringatan bahwasanya nama tersebut sudah ada. Dan juga saya tambahkan lagi validasi kaitannya dengan inputan form yang kosong. Ketika ada inputan yang kosong belum terisi, maka ada validasi juga. Dan yang terakhir yaitu kaitannya dengan validasi jumlah
digit NIP, dimana ketika NIP ini nanti kurang dari 18 digit maka nanti ada peringatan juga. Sekarang saya akan mendemokan kaitannya dengan tambah daftar pegawai. Semisal saya masukkan daftar pegawai baru, yaitu nama saya sendiri dengan NIP, dengan pangkat yaitu penata muda tingkat 1, jabatan yaitu semisal anggap saja inspektur pembantu 3, email, alamat, berhasil ya, daftar nama saya Ibu Solifi sudah masuk. Selanjutnya kita coba tambahkan lagi dengan nama yang sama. Semisal saya sendiri, apakah ada peringatan lagi? Oke. Ada peringatan bahwasanya nama pegawai sudah terdaftar. Selanjutnya saya coba ganti, semisal Joko Purwanto. Sedangkan NIP-nya saya coba hapus 1, apakah ada validasi juga? Ada validasi lagi, NIP-nya tidak boleh kurang dari 18 digit. Validasi berikutnya ketika ada inputan yang kosong, maka di sini nanti juga ada peringatan. Misalnya ada peringatan bahwasanya please fill out this file. Jadi suruh untuk memasukkan. Berhasil. Data masuk. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kaitannya dengan struktur tabel pada database. Nama database yaitu Ujikom dengan 3 tabel, yaitu tabel jabatan, ada tabel pangkat, dan ada tabel pegawai, dan satu lagi yaitu dengan tabel user. Jadi di tabel pegawai di sini untuk kaitannya dengan struktur data, di sini ada 3 ID, yaitu ID pada tabel pegawai, ID pangkat, dan ID jabatan. ID pangkat dan ID jabatan ini saya joinkan dari tabel jabatan dan tabel pangkat. Berikut desain kaitannya dengan relationship antara tabel jabatan, tabel pangkat, dan tabel pada pegawai. Baik, selanjutnya yaitu kaitannya dengan logika di dalam pemrograman, yaitu di sini ada koneksi. Jadi saya menggunakan localhost virtual koneksi. Lalu di sini yaitu kaitannya dengan form untuk login. Jadi ketika login, masukkan username password, ketika berhasil maka nanti masuk ke admin. Sini di dalam folder admin saya buat template ya, ada jabatan di sini, template jabatan, lalu ada pangkat, dan juga ada pegawai. Jadi ketika akan menambahkan jabatan baru, maka di sini templatenya di sini jabatan create. Di sini jabatan create. Sedangkan untuk aksinya yaitu di sini ditambah aksi jabatan.
Jadi sini include dengan koneksi yang mana nantinya ketika berhasil maka masuk ke database dengan tabel jabatan seperti ini. Selain itu, di sini juga ada template edit jabatan yang nantinya untuk fungsi edit, lalu juga edit pangkat, edit pegawai, ada juga jabatan, hapus pangkat, dan seperti itu. Nah, kaitannya dengan validasi data, yaitu saya tambahkan lagi cek duplikat, di mana kaitannya dengan nama pegawai yang sama. Di sini ada scriptnya seperti ini. Ini template pegawai. Di sini saya gabungkan 3 tabel ya. Jadi fungsinya ini untuk mengambil data di tabel pegawai, tabel pangkat dan tabel jabatan dengan menggunakan inner join seperti itu. Demikian presentasi kaitannya dengan uji kompetensi junior web programmer yang telah saya buat, yaitu dengan sebuah sistem informasi manajemen kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Sragen. Tantangan yang saya hadapi yaitu kaitannya dengan membuat validasi. Hasil yang telah saya kerjakan ini berhasil dan semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman lainnya ketika membuat sebuah proyek kaitannya dengan sistem sederhana.